Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Maulana. Dan saya Muhammad Aditya. Ingin membahas tentang tuduhan ijazah palsu sebagai contoh asumsi publik yang belum terbukti. Untuk latar belakang, di era media sosial, informasi menyebar jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. Masyarakat seringkali membentuk penilaian hanya berdasarkan potongan informasi, opini sepihak, atau narasi yang viral. Akibatnya, asumsi yang seringkali diterima sebagai kebenaran, bahkan sebelum ada bukti yang sahih. Dalam filsafat, asumsi merupakan anggapan awal yang belum teruji. Asumsi tidak selalu salah, namun menjadi masalah ketika ia dijadikan dasar kesimpulan tanpa proses pembuktian rasional dan objektif. Fenomena ini banyak terjadi dalam kehidupan sosial dan politik. Salah satunya terlihat pada munculnya isu dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang juga dikenal dengan nama Mulyono. Isu tersebut berkembang luas di ruang publik tanpa adanya putusan hukum yang menetapkan kebenarannya. Namun demikian, sebagian masyarakat telah membentuk keyakinan seolah-olah isu tersebut merupakan fakta. Hal ini menunjukkan bagaimana asumsi dapat menggantikan pengetahuan dan bagaimana emosi serba bias seringkali mengalahkan nalar kritis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai asumsi dalam perspektif filsafat menjadi penting dengan mengkaji konsep asumsi dan mengaitkannya dengan kasus yang berkembang di masyarakat. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya berpikir kritis, logis, dan bertanggung jawab dalam menerima suatu informasi. Kita seringkali ngerasa udah paling rasional dan paling kritis. Tapi faktanya, banyak dari kita hidup dari asumsi. Bahkan soal isu besar yang menyangkut tokoh nasional. Nah, di video ini kita bakal bahas konsep asumsi dalam filsafat. Dan kita kaitkan dengan salah satu isu yang rame di masyarakat. Bukan buat nyari sensasi, tapi buat ngelihat gimana asumsi bisa kebentuk, nyebar, dan dipercaya, walaupun belum tentu berbasis fakta. Sebenarnya, apa sih asumsi itu dalam filsafat? Dalam filsafat, asumsi itu anggapan awal yang diterima sebagai benar tanpa pembuktian yang cukup. Asumsi sering dipakai buat memulai pemikiran, tapi jadi masalah kalau asumsi itu dianggap kebenaran final. Berarti asumsi itu bukan otomatis salah? Bukan, asumsi itu netral. Yang bahaya itu kalau asumsi dijadikan dasar kesimpulan tanpa diuji. Contoh asumsi yang sering kejadian di masyarakat itu gimana? Misalnya, kita ngelihat satu potongan informasi, lalu langsung menarik kesimpulan besar. Di era media sosial, asumsi sering lahir dari potongan video, potongan dokumen, atau narasi pendek. Dan masalahnya, asumsi ini sering lebih cepat nyebar dibandingkan klarifikasi. Karena asumsi itu emosional, sementara fakta itu ribet. Salah satu contoh yang ramai adalah isu dugaan ijazah palsu yang ditunjukkan ke Presiden Jokowi, yang sering juga disebut dengan nama kecilnya, yaitu Mulyono. Kenapa ini bisa jadi contoh asumsi? Karena isu ini lahir bukan dari putusan hukum, tapi dari kecurigaan publik. Ada orang yang meragukan, lalu asumsi itu dikemas jadi narasi seolah-olah fakta. Coba kita bedah. Asumsinya di mana? Asumsinya ada di loncatan logika. Dari aku ragu dengan keaslian dokumen, lompat ke berarti ijazah itu palsu. Padahal keraguan itu belum tentu bukti. Jadi ini contoh jumping to conclusion. Persis. Dalam filsafat logika, ini kesalahan berpikir. Kesimpulan ditarik sebelum verifikasi selesai. Terus, secara faktual gimana posisi isu ini? Sampai sekarang,
Tidak ada putusan hukum yang menyatakan ijazah tersebut palsu. Artinya, secara epistemologis, klaim itu masih asumsi, bukan pengetahuan. Berarti percaya penuh ke isu itu sama saja mengangkat asumsi jadi kebenaran. Dan itu bertentangan sama prinsip filsafat yang kritis. Kenapa sih asumsi kayak gini gampang banget dipercaya? Karena asumsi sering sesuai sama bias kita. Kalau kita udah nggak suka tokohnya, asumsi negatif jadi terasa masuk akal. Jadi bukan soal bukti, tapi soal perasaan. Dan filsafat justru ngajarin kita buat curiga sama perasaan sendiri. Pelajaran filsafat apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Bahwa asumsi itu boleh, tapi harus sementara. Begitu asumsi dijadikan keyakinan tanpa bukti, kita berhenti berpikir kritis. Berarti gak semua yang diyakini banyak orang itu otomatis benar dong. Secara filsafat, kebenaran itu gak ditentukan oleh jumlah orang yang percaya. 1000 orang bisa salah barengan, tapi itu sebabnya filsafat gak pakai voting buat nentuin kebenaran. Berarti kalau mayoritas percaya pada satu isu, itu masih bisa jadi asumsi. Iya, selama belum ada bukti yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan, itu masih asumsi kolektif. Media sosial punya peran besar gak dalam menyebarin asumsi? Besar banget. Media sosial itu mesin asumsi. Algoritma lebih suka emosi dibanding klarifikasi. Makanya itu isu sensitif cepat naik. Karena asumsi yang bikin marah lebih laku daripada fakta yang datar. Dalam logika filsafat, kesalahan berpikir kayak gini masuk kategori apa? Biasanya masuk ke falasi. Salah satunya jumping to conclusion. Kesimpulan diambil sebelum proses pembuktian selesai. Dan banyak orang yang gak sadar kalau mereka lagi ngelakuin itu. Karena ngerasa yakin itu enak, ngeraguin diri sendiri itu capek. Kenapa asumsi soal tokoh publik sering lebih gampang dipercaya? Karena tokoh publik itu simbol. Orang nggak cuma menilai faktanya, tapi juga perasaannya terhadap simbol itu. Jadi asumsi sering bercampur sama emosi politik. Betul. Dan filsafat justru ngajarin kita buat misahin emosi dan penilaian. Sebenarnya kita sering pakai asumsi dalam kehidupan sehari gak sih? Sering. Misalnya nganggap orang pendiam itu sombong. Itu asumsi. Dan kadang asumsi itu lebih salah total. Makanya filsafat relevan. Bukan cuma buat kasus besar, tapi buat hidup. Sebagai mahasiswa, sikap apa yang harus kita ambil? Bukan jadi netral tanpa pendapat, tapi nunda kesimpulan sampai bukti cukup. Berarti krisis itu bukan selalu kontra. Kritis itu disiplin berpikir, bukan cari ribut. Jadi intinya, dari pembahasan asumsi ini apa? Bahwa asumsi itu awal berpikir, bukan akhir. Kalau asumsi dijadikan kebenaran, kita berhenti jadi rasional. Dan filsafat ngajarin kita buat sadar dan berpikir. Sabar, skeptis, dan bertanggung jawab. Di tengah arus informasi yang cepat, kita sering lupa buat mikir pelan. Padahal kebenaran gak pernah lahir dari buru-buru. Kasus yang kita bahas ini bukan soal benar atau salahnya isu, tapi soal bagaimana manusia membentuk keyakinan. Dan filsafat hadir buat ngingetin kita bahwa berpikir itu tanggung jawab, bukan reaksi. Filsafat, apa bedanya asumsi sama pengetahuan? Pengetahuan itu asumsi yang lolos uji. Ada alasan, ada bukti, dan bisa dipertanggungjawabkan. Asumsi belum sampai sana. Berarti banyak hal yang kita sebut tahu, sebenarnya baru asumsi. Sering banget. Kita cuma terbiasa bilang, aku tahu, biar kelihatan yakin. Kenapa sih narasi bisa ngalahin data? Karena narasi ngasih makna. Data cuma angka, kalau gak dibungkus cerita. Makanya asumsi yang punya cerita lebih gampang dipercaya. Iya, filsafat ngajarin kita buat bongkar ceritanya, bukan cuma nikmatin.
Apa yang dimaksud asumsi kolektif? Asumsi yang dipercaya rame-rame sampai dianggap normal, Padahal salah. padahal belum tentu benar. Apakah asumsi bisa dibentuk oleh tokoh berpengaruh? Bisa. Otoritas bikin asumsi terasa sah. Padahal secara filsafat, otoritas bukan bukti. Betul. Argumen dinilai dari logika, bukan dari siapa yang ngomong. Ada gak dampak moral dari asumsi? Ada. Asumsi bisa ngerugiin orang, reputasi, bahkan kebijakan. Berarti asumsi bukan cuma masalah pikiran. Tapi juga tanggung jawab etis. Dalam sejarah, asumsi pernah bikin kesalahan besar. Sering. Banyak kebijakan lahir dari asumsi yang salah. Dan dampaknya panjang. Makanya filsafat dan sejarah itu temenan. Ilmu pengetahuan juga pakai asumsi. Iya, tapi bedanya asumsi di ilmu pengetahuan siap dibantah. Jadi asumsi ilmiah itu terbuka. Dan itu yang bikin ilmu maju. Setelah bahas panjang, apa pelajaran buat kita? Jangan jatuh cinta sama asumsi sendiri. Karena itu bikin kita berhenti pikir. Dan filsafat justru ngajarin kita buat terus nanya. Dunia ini penuh opini. Dan miskin verifikasi. Asumsi gampang mikir itu kerja. Tapi kerja berpikir itu tanggung jawab manusia. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sadar gak sih kalau semua hampir keputusan kita diawali asumsi. Bahkan sebelum kita mikir rasional, asumsi itu adalah bentuk duluan. Sebenarnya jarang orang sadar, karena asumsi itu bekerja di bawah sadar. Kita ngerasa lagi mikir, padahal sebenarnya cuma ngerespon kebiasaan berpikir lama. Filsafat justru hadir buat narik asumsi itu ke permukaan. Biar kita sadar apa yang lagi kita anggap benar. Kalau gitu, asumsi itu asalnya dari mana? Dari pengalaman pribadi, lingkungan, atau media? Gabungan semuanya. Pengalaman pribadi bikin kita punya pola. Lingkungan menguatkan pola itu. Media sosial lalu memperkerasnya. Jadi, asumsi itu bukan muncul tiba-tiba, tapi hasil akumulasi lama yang jarang kita evaluasi ulang. Kenapa ya? Asumsi sering terasa meyakinkan, bahkan kadang lebih meyakinkan daripada fakta. Karena asumsi sering selaras sama emosi kita. Fakta itu netral, dingin, kadang malah gak sesuai harapan. Sementara asumsi bisa kita bentuk supaya cocok sama perasaan kita. Dan manusia, jujur aja, lebih nyaman sama perasaan daripada kebenaran. Makanya, waktu ada isu aktual yang ramai di masyarakat, asumsi itu cepat banget menyebar. Bahkan sebelum orang sempat ngecek kebenarannya. Betul, dalam kasus-kasus kayak gini, yang nyebar bukan informasi lengkap, tapi potongan narasi. Dari potongan itu, publik nyusun cerita sendiri, dan cerita itu lama-lama dianggap fakta, padahal foundersnya masih asumsi. Dalam filsafat, cara berpikir layak gini sebenarnya bermasalah gak? Bermasalah kalau asumsi itu dijadikan kesimpulan. Dalam logika filsafat, kita diajarin buat bedain mana premis, mana kesimpulan. Masalahnya, banyak orang lompat langsung ke kesimpulan karena ngerasa premisnya udah cukup, padahal belum. Menariknya kalau asumsi itu dipercaya rame-rame, rasanya jadi makin benar. Itu yang disebut asumsi kolektif. Banyak orang yang percaya, tekanan sosial bikin kita ikut percaya. Padahal secara filsafat, kebenaran nggak pernah ditentukan oleh jumlah orang. Kalau dibandingin filsafat sama media sosial itu banyak berlawanan ya? Iya, media sosial mendorong reaksi cepat. Filsafat mendorong refleksi lambat. Media sosial nanya kamu, setuju gak? Filsafat nanya, kenapa kamu yakin? Berarti asumsi bukan cuma soal salah pikir, tapi juga punya dampak nyata. Punya, asumsi bisa merusak reputasi, mempengaruhi
keputusan publik, bahkan kebijakan. Makanya secara etis, asumsi yang disebar tanpa tanggung jawab itu bermasalah. Setelah bahas panjang, sebenarnya kita sendiri sering kejebak asumsi gak? Sering. Bedanya, filsafat ngajarin kita buat ngaku dan ngecek ulang. Berpikir kritis itu bukan berarti selalu benar, tapi selalu siap dikoreksi. Jadi pembahasan ini bukan buat nentuin siapa yang benar dan atau salah. Tapi buat ngingetin cara kita berpikir, Karena asumsi itu gak bisa dihindari. tapi bisa dikendalikan. Tapi kita bahas asumsi soal isu publik. Tapi kalau ditarik lebih jauh, asumsi juga pengaruh ke cara kita ngelihat diri sendiri gak sih? Banget. Bahkan identitas diri kita sebagian besar dibangun dari asumsi. Kita ngasih label ke diri sendiri. Misalnya, gue orang logis atau gue orang netral. Padahal itu asumsi yang jarang kita uji. Filsafat ngajarin bahwa mengenal diri itu juga butuh skeptisisme. Berarti ada perbedaan antara kebenaran pribadi sama kebenaran rasional. Ada. Kebenaran pribadi itu apa yang terasa benar buat kita. Kebenaran rasional itu apa yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Masalahnya nih, di ruang publik, kebenaran pribadi sering dipaksakan jadi kebenaran umum. Kalau asumsi sering salah, kenapa orang susah banget ngelepasnya? Karena asumsi itu bikin dunia terasa sederhana. Realitas itu kompleks, capek dipikirin. Asumsi ngasih jawaban instan. Dan manusia cenderung milih yang instan daripada yang benar. Berarti asumsi juga soal rasa aman. Iya, dengan asumsi kita ngerasa punya pegangan. Walaupun pegangannya rapuh, tapi tetap bikin kita tenang. Filsafat itu agak kejam, karena dia ngajak kita berdiri tanpa pegangan palsu. Kalau ditarik ke konflik sosial, peran asumsi gimana? Hampir semua konflik besar dimulai dari asumsi tentang pihak lain. Kita nganggap motif orang lain jahat, tanpa benar-benar ngerti konteksnya. Dari situ, lahir prasangka, lalu pembenaran. Berarti filsafat bukan butuh ngasih jawaban final. Bukan, filsafat itu alat buat nanya dengan benar. Dia gak janji bikin kita selalu benar, tapi bikin kita lebih jarang salah karena ceroboh. Apakah setiap orang bertanggung jawab atas asumsi yang dia pegang? Secara etis, ya, karena asumsi kita bisa berdampak ke orang lain. Begitu asumsi kita keluar ke ruang publik khususnya, itu bikin orang lain bukan lagi urusan pribadi. Dalam pendidikan sendiri, asumsi sering kejadian nggak? Sering, misalnya menganggap siswa tertentu malas, padahal konteksnya beda. Asumsi dalam pendidikan bisa ngerusak potensi kalau nggak disadari. Kalau asumsi masuk ke kebijakan publik, dampaknya gimana? Bahaya, karena kebijakan itu nyentuh banyak orang. Asumsi yang salah bisa berdampak luas dan lama. Makanya dalam filsafat politik, kehati-hatian itu penting. Setelah sejauh ini, apa pelajaran yang paling penting soal asumsi? Bahwa kita gak pernah sepenuhnya bebas dari asumsi. Tapi kita bisa sadar, mengontrol, dan ngecek ulang. Itu ide berpikir dewasa. Jadi filsafat itu bukan soal pintar-pintaran. Tapi soal kejujuran intelektual. Berani ngaku kalau kita belum tahu. Dan gak buru-buru nyebut sesuatu sebagai kebenaran. Hidup Jokowi!